Salam Kerahiman. Hari ini 29 Januari. Kita akan baca dari dua nomor, yaitu 689 dan 692. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 689. Sekali peristiwa, aku melihat tahta anak domba Allah, dan di depan tahta itu 3 orang kudus, Santo Stanislaus Kotska, Santo Andreas Bobola, dan Pangeran Kasirimus, yang sedang berdoa untuk Polandia. Seketika itu juga aku melihat suatu buku besar yang dipajang di depan tahta, dan buku itu diberikan kepadaku untuk kubaca. Buku itu ditulis dengan darah, tetapi aku tidak dapat membaca suatu pun kecuali nama Yesus. Kemudian aku mendengar suara yang berkata kepadaku, "Saatmu belum tiba." Kemudian buku itu diambil dariku dan aku mendengar suara ini. Engkau akan memberi kesaksian tentang kerahimanku yang tak terbatas. Dalam buku ini tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. Aku dipenuhi dengan sukacita ketika menyaksikan begitu besarnya kebaikan Allah. 692. Oh Yesus, aku tahu bahwa kerahiman-Mu melampaui segala pikiran, dan karena itu aku minta kepadamu untuk membuat hatiku menjadi sedemikian besar, sehingga di sana akan ada ruang yang dibutuhkan oleh semua jiwa untuk hidup berhadapan dengan bumi. Oh Yesus, kasih-Ku menjangkau melampaui dunia, kepada jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, dan aku ingin memberikan kerahiman kepada mereka melalui doa-doa indulgensi. Kerahiman Allah itu tidak terselami dan takkan habis, sama seperti Allah sendiri tak terselami. Bahkan, kalaupun aku menggunakan kata-kata yang paling kuat untuk mengungkapkan kerahiman Allah ini, semua ini akan tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kenyataannya. Oh Yesus, jadikanlah hatiku peka terhadap segala penderitaan sesamaku, entah penderitaan tubuh, entah penderitaan jiwa. Oh Yesusku, aku tahu bahwa Engkau bertindak terhadap kami sebagaimana kami bertindak terhadap sesama kami. Oh Yesusku, jadikanlah hatiku serupa dengan hati-Mu yang maha rahim. Ya Yesus, tolonglah aku menjalani seluruh hidup ini sambil berbuat baik kepada siapa saja. 29. Tetap ya, masih bicara tentang belas kasih, kerahiman Tuhan. Aku melihat tahta anak domba Allah. Di depan tahta itu ada 3 orang kudus. Jadi satu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina. Ada 3 orang kudus, yaitu Stanislaus Kotska, Andreas Bobola, dan Pangeran Kasirimus. Dan ketiga orang kudus ini sedang berdoa untuk Polandia. Aku melihat satu buku besar di depan tahta. Ya, tadi dikatakan tahta anak domba Allah. Dan di situ Suster Faustina lihat ada satu buku besar. Buku itu diberikan kepadaku dan kubaca. Pada waktu Suster Faustina membuka buku tersebut, membaca, dia nggak bisa baca, nggak ngerti tulisannya. Dan tulisan itu ditulis dengan darah. Yang dia bisa baca, dia bisa lihat hanya nama Yesus. Ya, kata-kata Yesus. Buku itu ditulis dengan darah, ya. Dan terdengar suara, "Saatmu belum tiba." Karena memang ternyata di dalam buku tersebut adalah isi daripada nama-nama orang yang memuliakan kerahiman Tuhan, yang memberi kesaksian tentang kerahiman Tuhan yang tidak terbatas, yang sudah meninggal ya pasti. Sehingga di sana dikatakan saatmu belum tiba. Pertanyaannya, apakah kita juga ingin suatu hari nanti nama kita ada di sana, ada di buku tersebut?
mencatat nama kita yang memberi kesaksian tentang kerahiman Tuhan. Dalam buku ini tertulis nama jiwa-jiwa yang telah memuliakan kerahimanku. 692. Aku tahu bahwa kerahimanmu melampaui segala pikiran. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa didefinisi dengan kata-kata kita yang seluas apapun, yang seindah apapun. Kerahimannya Tuhan itu tidak terbatas, jadi tidak bisa didefinisikan. Dan karena itu aku minta kepadamu. Karena memang Suster Faustina terbatas, dia nggak bisa mengerti kerahiman Tuhan yang melampaui segala pikiran, maka dia minta kepada Tuhan ada 5 poin ya di dalam 692 ini. 1. Aku minta kepadamu untuk membuat hatiku menjadi sedemikian besar. Suster Faustina berharap hatinya itu sedemikian besar, di mana hati yang besar ini mampu menampung jiwa-jiwa yang untuk hidup berhadapan dengan bumi. Jadi hati yang begitu besar, sehingga ada ruang yang dibutuhkan oleh semua jiwa untuk hidup berhadapan dengan bumi. Itu 1 ya. Jadi dia minta hati yang besar bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk jiwa-jiwa di seluruh dunia, untuk bisa menampung. 2, dia juga mau punya kasih yang bisa menjangkau jiwa-jiwa di purgatorium. Jadi tadi punya hati yang besar, punya kasih yang bisa menjangkau jiwa-jiwa di purgatorium. Bisa memberi kerahiman untuk mereka melalui doa dan indulgensi. Hati ya, jiwa yang besar tersebut, dia mau punya kasih yang besar supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa di purgatorium, dan melalui kasih Suster Faustina, dia mau berdoa untuk mohon indulgensi buat jiwa-jiwa di purgatorium. Yang 3, jadikan aku peka terhadap penderitaan sesamaku. Penderitaan tubuh, sakit, penyakit, juga penderitaan jiwa. Aku tahu Engkau bertindak terhadap kami sebagai kami bertindak terhadap sesama. Ya. Ini juga jadi masukan, jadi peringatan buat kita. Karena Suster Faustina jelas di sini katakan, aku tahu. Dan saya harap Bapak Ibu kita semua juga tahu bahwa Tuhan bertindak terhadap kita sebagaimana kita bertindak terhadap sesama. Yang 4, jadikan hatiku serupa dengan hatimu yang Maha Rahim. Jadi Suster Faustina minta supaya selain hatinya besar ya, di poin yang nomor 1, dia juga mau punya hati yang sama seperti hatinya Yesus yang Maha Rahim. Dan yang 5, tolonglah aku menjalani hidup ini sambil berbuat baik kepada siapa saja. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina. Dan saya harap, saya pikir ini juga menjadi permohonan kita semua ya. Buat kita para devosan untuk bisa menjadi menyelami kerahiman Tuhan yang tidak terbatas, walaupun tidak pernah bisa diselami dengan sungguh-sungguh, tapi mari kita belajar dari Tuhan, minta rahmat Tuhan, supaya kita para devosan juga punya spiritualitas kerahiman yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Pertama, punya hati yang besar. Kedua, punya kasih yang besar, berdoa untuk mereka yang di purgatorium. Ketiga, minta peka supaya bisa care pada penderitaan sesama. Yang keempat, dia juga minta punya hati yang seperti hati Yesus yang Maha Rahim dan punya niat terus-menerus untuk selalu berbuat baik. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa, kita mohon 5 poin ini sama seperti yang Suster Faustina minta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena setiap hari Engkau terus membimbing kami untuk bisa semakin mengenal kehendak-Mu. Melalui Suster Faustina kami juga bisa belajar banyak
Dan apa yang kami dapat hari ini, kami juga mau mohon hal yang sama kepadamu ya Tuhan, agar kami punya hati yang besar, yang bisa menampung jiwa-jiwa, terutama mereka yang dalam hidupnya harus berhadapan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mampukan kami juga punya kasih yang besar Tuhan, sehingga kami bisa berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium, untuk memberikan indulgensi untuk mereka yang ada di purgatorium, mendapatkan indulgensi melalui doa-doa kami. Jamah kami juga Tuhan, agar kami punya kepekaan, peduli terhadap penderitaan sesama, baik itu penderitaan jasmani maupun penderitaan rohani. Jamahlah kami juga Tuhan, agar kami punya hati yang seperti hati-Mu yang maha rahim, yang berbelas kasih, yang murah hati. Dan mampukan kami, bimbing kami, ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami selalu berbuat baik dimanapun kami berada terhadap sesama kami, terhadap siapapun tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.